Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berlanjut lagi mengenai bab 3 transformasi bagian ketiga. Di sini yang akan kita bahas adalah mengenai rotasi. Kenapa masih tetap rotasi ini? Jadi untuk rotasi yang sekarang ada bedanya dengan rotasi yang kemarin. Kalau yang kemarin rotasinya itu kita ada di pusat koordinat. Tapi sekarang kita akan ada rotasinya itu di sembarang titik. Di sini saya misalkan titik rotasinya adalah di titik P. Titik P 1,3. Yang akan kita rotasikan adalah segitiga ABC ini. Tetapi sebelum ke segitiga kita rotasikan per titik dulu. Titik sudutnya dulu yang akan kita rotasikan dengan pusat rotasi di P. Jadi ini P ini adalah titik sembarang. Jadi ini hanya salah satu contoh saja, bisa saja titiknya di mana saja sebetulnya. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Jadi kita putarkan misalkan titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 3,6. Koordinat titik A 3,6, 36. Dan kita akan putar dengan pusat rotasinya di titik P 1,3 dengan arah putarnya berlawanan arah putaran jarum jam 90 derajat akan ada di titik di sini, atau juga yang senilai apabila titik A ini diputar searah putaran jarum jam 270 derajat, maka titik hasilnya juga akan ada di sini. Jadi ini sekaligus saja seperti yang kemarin juga supaya cepat. Jadi kita satu langkah kita dapatkan dua perputaran yang hasilnya sama. Jadi di sini bayangan A absennya di titik min 2,5. Nah, kalau kita lihat di sini titik A 3,6 diputar berlawanan arah putaran jarum jam 90 derajat dengan pusat rotasinya di titik P, atau di pusat rotasinya titik P dengan arahnya searah putaran jarum jam 270 derajat. Hasilnya adalah di A bisa negatif 2,5. Kalau kita lihat di sini perubahannya membingungkan ya, 3 menjadi min 2. 6 menjadi 5. Apa ini rumusnya ya? Sulit nih. Tidak segampang yang kemarin. Atau kita lihat contoh lain lagi lah. Misalkan sekarang titik B. Titik B ini 5,2. B 5,2 akan kita putar dengan pusat rotasinya di titik P dengan arah putarnya berlawanan arah putaran jarum jam 90 derajat akan menghasilkan di titik di sini. Ataupun kalau searah putaran jarum jam 270 derajat, maka hasilnya akan tetap di sini juga sama, yaitu di dB absennya itu adalah di titik 2,7. Kalau kita lihat di sini 5 jadi 2, 2 jadi 7 juga, ini rumus membingungkan ini ya. Kita coba lagi contoh satu lagi lah supaya lebih menguatkan ini. Sekarang titik C. Titik C ini 6,7. Titiknya di sini akan diputar dengan pusat rotasinya di titik P. Dengan arah putarannya berlawanan arah putaran jarum jam 90 derajat akan ada di sini, atau searah putaran jarum jam 270 derajat juga hasilnya akan di sini juga. Ini di sini adalah di C absennya itu ada di min 3,8. Membingungkan ini ya. Di sini yang C ini 6 berubah jadi min 3, 7 jadi 8. Jadi kalau kita lihat segitiganya, jadi segitiga ABC diputar berlawanan arah putaran jarum jam 90 derajat atau searahnya itu searah putaran jarum jam 270 derajat, maka hasilnya ada di segitiga absen, B absen, C absen di sini. Tapi ini yang nggak penting, yang penting bagaimana rumusnya ini supaya didapatkan hasil titik-titik bayangannya ini. Tapi sebelum ke kesimpulan dari X, Y diputar dengan ini, kita lihat dulu ini, pusat koordinatnya itu, pusat putarannya itu kita misalkan dulu sebagai A, B. Nah, ini kan koordinat, kenapa di A, B? Kan X, Y. Ya, ini untuk membedakan titik-titik yang diputar dengan pusat rotasi, pusat yang diam, yang tidak bergerak. Yang lain bergerak, dia pusat rotasi diam. Jadi pusat rotasi kita misalkan sebagai A, B. Dan titik-titik yang akan dirotasi itu sebagai X, Y, tetap ini titik koordinat pasangan bilangannya. Jadi kalau ada titik X, Y diputar dengan pusat rotasi P dengan arah berlawanan putaran jarum jam 90 derajat, atau pusat rotasinya P
dengan arah searah putaran jarum jam 270 derajat, maka rumusnya adalah di sini. Oh, bingung ini ya, menghafalkannya ini. Betul nggak nih rumusnya? Yaitu A tambah B dikurangi Y, X tambah B dikurangi A. Nah, kita cek saja lah. Jadi, pusat rotasinya itu kita misalkan sebagai A, B. Jadi, di sini A-nya itu 1, B-nya 3. Misalkan titik A. Titik A ini 3,6, X-nya 3, Y-nya 6. Jadi, di sini katanya rumusnya itu A tambah B dikurangi Y. A tambah B. A tambah B berarti sini A-nya 1, B-nya 3. Berarti 1 tambah 3, 4. A tambah B berarti 4 dikurangi Y. Y-nya untuk titik A ini 6. 4 kurangi 6 min 2. Betul ini, min 2. Koma, X tambah B kurangi A. X tambah B. X-nya itu di sini berarti 3 tambah B. B-nya juga 3. 3 tambah 3, 6. Dikurangi A, 1. 6 dikurangi 1, 5. Ini betul ini 5 nih. Coba lagi, untuk yang titik B, 5,2. Berarti ini X-nya 5. Y-nya 2. Rumusnya ini A tambah B berarti A-nya 1, B-nya 3, 1 tambah 3, 4. 4 dikurangi Y, Y-nya di sini untuk titik B 2. 4 kurangi 2, 2 ya, ini betul 2 nih. Di bayangannya itu, ini kan rumusnya bayangannya. Koma, X tambah B X-nya itu berarti 5. 5 tambah B, 5 tambah 3, 8. 8 dikurangi A-nya 1. 8 kurangi 1, 7. Betul, ini 7 ya. Sekali lagi, untuk titik C, 6,7 berarti X-nya 6, Y-nya 7. Di sini rumusnya A tambah B itu 1 tambah 3, 4. 4 dikurangi Y, Y-nya 7. 4 kurangi 7, min 3. Betul, ini min 3. X tambah B, X tambah B X-nya itu berarti 6. 6 tambah B-nya itu 3. 6 tambah 3, 9. Kurangi A, kurangi 1. 9 kurangi 1, 8. Betul, ini 8 ya. Jadi rumusnya ini betul. Tapi masalahnya adalah kalian harus menghafalkannya ini. Walaupun ini rumusnya betul, tapi ya harus dihafalkan. Berarti agak susah juga ngapalinnya ya nih. Tapi nggak apa-apa lah. Belajar menghafalkan rumus yang agak sedikit sulit ya. Kita lanjutkan sekarang. Apabila masih tetap segitiga ABC ini, sekarang diputarnya itu searah putaran jarum jamnya 90 derajat. Yang berlawanannya 270 derajat. Hasilnya akan ada di sini di 4,1. Bayangan A yang keduanya ini. 4,1. Sekarang berubah lagi nih. Dari 3,6 menjadi 4,1. 3-nya jadi 4, 6-nya jadi 1. Bagaimana dengan yang B? B-nya kan tetap ini. B-nya 5,2. Diputarnya searah putaran jarum jamnya 90 derajat. Yang berlawanannya 270 derajat. Hasilnya akan ada di sini. Di 0,-1 nih. Dari titik B ini. Yang searahnya 90 derajat. Yang berlawanannya 270. Di 0,-1. B absennya yang kedua nih. Titik C-nya sekarang 6,7. Kalau diputarnya searahnya 90 derajat akan ada di sini nih. Di C. Di 5,-2. Susah lagi aja nih, tapi nggak apa-apa lah, kita mau tinggal pakai rumus yang sudah ada saja ya. Kalau yang segitiga ABC ini diputarnya searah putaran jarum jamnya 90 derajat, itu segitiga bayangan yang keduanya ada di sini nih. A absen 2 kali, B absen 2 kali, C absen 2 kali ini. Rumusnya gimana yang penting? Apabila suatu titik X, Y diputar dengan pusat rotasi P searah putaran jarum jamnya 90 derajat, atau yang berlawanan arah putaran jarum jamnya itu 270 derajat, maka rumusnya akan ada di sini nih. Sama, hampir sama, tapi bingung lagi nih. Y tambah A dikurangi B, A tambah B kurangi X kan. Betul nggak rumusnya nih? Kita cek saja untuk benar atau salahnya. Y tambah A, Y di sini misalkan untuk ini Y-nya itu berarti 6. 6 tambah A-nya ini 1. 6 tambah 1, 7. Dikurangi B, kurangi 3, 7 kurangi 3, 4. Ini betul 4. A tambah B berarti 1 tambah 3, 4. 4 dikurangi X, 4 kurangi 3, 1. Betul nih. Contoh yang B sekarang 5,2. 5,2 berarti X-nya 5, Y-nya 2. Y tambah A, Y-nya itu 2, berarti 2 tambah A, 1. 1 dikurangi B, B-nya itu 3. 2 tambah 1, 3, 3 kurangi 3, 0 ya. 0 ini betul. A tambah B berarti 1 tambah 3, 4. 4 kurangi X, X-nya itu 5. 4 kurangi 5, min 1 ya, betul ini. Coba sekarang yang C, 6,7. Y tambah A, Y-nya itu berarti 7 tambah 1, 8.
8 kurangi B, B-nya 3. 8 kurangi 3, 5. Betul ini 5. Sekarang A tambah B. A tambah B berarti 1 tambah 3, 4. 4 kurangi X. 4 kurangi 6, min 2. Betul ini min 2 ya. Berarti rumusnya ini betul. Masalahnya walaupun ini rumusnya betul, masalahnya kita harus menghafalkannya, ini yang agak bingung. Kalau nggak susah dihafalkan ya mungkin harus ditulis saja ini rumusnya itu supaya bisa menjawab dengan benar ini. Hati-hati nih, berarti kalau yang atas ini yang berlawanan arah putaran jarum jam 90 derajat, kalau yang bawah ini berarti yang searah putaran jarum jamnya 90 derajat. Satu aja lah sudutnya yang harus dihafalkan nih. Kita lanjutkan lagi sekarang yang dengan sudut putarnya 180 derajat. Segitiga tetap segitiga yang asal ini, segitiga ABC ini. Jadi sini 3A, segitiga ininya 3,6 diputar 180, mau searah atau berlawanan sama aja nih, hasilnya akan ada di sini. Di yang bayangan yang ketiganya di min 1,0 ini. Kemudian titik B, kalau kita putar searah atau berlawanan 180 derajat, titik B 5,2, maka hasilnya akan ada di sini di min 3,4. Titik C sekarang 6,7. Sini titik C, pusatnya pemutarannya di titik P, jadi tarik garis lurus ini, maka bayangannya akan ada di sini di min 4, min 1. Nah, sekarang rumusnya apa ini ya? Ya kita lihat aja nih. Ini rumusnya. Udah lain lagi nih. Kalau ini rumusnya sih. Kita cek aja kebenaran rumus sekarang. Sekarang kalau X, ya diputar dengan pusat rotasinya P, dengan arahnya itu berlawanan atau searah putaran jarum jamnya itu 180, maka hasilnya katanya ada di 2A. 2A dikurangi X, 2B kurangi Y. 2A berarti kalau titik A sekarangnya 3,6. 2A berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 3 ini. 2 kurangi 3, min 1. Betul, min 1. 2B berarti 2 kali 3, 6, 6 dikurangi 6, Y-nya 6, 6 kurangi 6, 0 ya, betul. Sekarang titik B, 5,2, 5,2, 2A, 2A berarti 2 kali 1, A-nya 1, 2 dikurangi 5, min 3, betul min 3 ini. 2B min 6, 2B berarti 2 kali 3, 6, 6 kurangi Y, Y-nya itu 2, 6 kurangi 2, 4. Betul ini 4 ya. Sekali lagi kalau C-nya 6,7. Berarti 2A, A-nya itu 1, 2 kali 1, 2, 2 dikurangi X. X-nya itu 6. 2 kurangi 6 berarti min 4. Betul min 4. 2B, B-nya itu 3, 2 kali 3, 6, 6 dikurangi Y-nya itu 7. 6 kurangi 7 min 1. Betul ini. Ya, walaupun ini rumus-rumusnya udah benar, tapi masalahnya ya harus dihafalkannya, itu yang agak susah nih. Tidak semudah yang kemarin, jadi banyak sekali rumus ya untuk transformasi ini. Masih ada lagi satu lagi sedangkan ini, yaitu dilatasi. Dilatasi ini artinya perkalian atau pembesaran dan pengecilan ya. Ini lambangnya. Pada suatu dilatasi ada tanda panah ini ya, dari O ke A absen. Dari A absen bayangan berarti adalah sama kali OA. OA ini berarti atau garis dari O ke A ini. Titik O ini disebut pusat dilatasi. Jadi pusat perkaliannya di O di sini. Di sini ada K. K-nya disebut faktor skala. Jadi angkanya, pengalinya gitu. Ditulisnya OK. Berarti pusat perkalinya di pusat koordinat, K-nya ini bilangan faktor skala. Disebut diperbesar apabila K-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Gimana kalau 1, Pak? Ya, kalau 1 tetap nggak boleh. 5 kali 1 tetap 5 ya. Jadi kalau pengali itu harus lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari min 1. Itu kalau diperbesar. Kita lihat aja contohnya. Misalkan di sini ada segitiga ABC. Pusat pengalinya di sini, di pusat koordinat. Jadi di sini misalkan koordinatnya ditarik garis ini. Jadi titik A-nya ini min 2,1, B-nya di min 1,1, C-nya min 2,3. Kemudian kita dilatasikan dengan pusat perkaliannya O dengan faktor skalanya 3. Jadi kalau OA-nya 1, kalau jadikan kali 3 berarti 1 kali 3 jadi 1, 2, 3. Berarti ada di sini hasil kalinya. B, ini B-nya dari sini ke sini 1, 2, 3. Berarti di sini B-nya, bayangannya itu. Kalau C ke sini 1, 2, 3. Berarti di sini bayangannya. Maka misalkan di sini segitiga ABC setelah didilatasi dengan pusat
perkaliannya O dan faktor skalanya 3, maka akan menghasilkan segitiga PQR ini. Kita lihat lagi contohnya. Kalau 3 itu kan lebih dari 1. Sekarang kalau misalkan dikalikannya dengan yang lebih kecil dari min 1. Lebih kecil berarti min 2 misalkan ya. Dikalikan min 2. Jadi segitiga ABC ini sekarang dikalikan dengan min 2. Kalau min itu berarti kebalikannya. Kalau di sini dari 0 ke A ini 1, berarti min 2-nya ke sini. Min 1, min 2 ke sini. OB, kalau OB ini 1, kalau min 2-nya berarti ke sini min 1, min 2. Jadi B absennya di sini. Kalau dari O ke C ini 1, maka kebalikannya adalah min 1, min 2 di sini berarti. Maka hasilnya akan ada ini. Misalkan jadi segitiga KLM. Jadi terbalik dan lebih besar pasti ini. Bangunnya lebih besar kalau dikalikan dengan yang kurang dari min 1. Min 2, min 3 ya sama aja akan diperbesar lagi ke bawah terus. Ini contohnya kalau diperbesar. Sekarang bagaimana kalau yang diperkecil? Kalau diperkecil ini faktor skalanya itu di antara 0 dan 1 atau di antara min 1 dengan 0. Faktor skalanya ini pengalinya. Kalau di antara 0 dan 1 berarti ini ya pecahan ini. Tidak mungkin bilangan bulat ya di antara 0 dan 1 ini. Yang jelas tidak boleh 0 dan tidak boleh 1. Tidak boleh juga min 1 ini. Kenapa? Kalau dikalikan dengan 0 ya nggak ada. 5 kali 0 ya 5-nya nggak ada. Begitu juga kalau diperkecil itu di antara 0 dan 1. Jadi tidak boleh 0 dan tidak boleh min 1 berarti di sini. Contohnya gimana? Kita lihat aja ini. Jadi loh ini Pak yang tadi yang nggak apa-apa ini, tapi ini sebagai awalnya sekarang segitiga PQR. Kalau tadi awalnya adalah segitiga ABC. Kenapa Pak bikin yang tadi ya? Supaya praktis saja lah, yang ada saja. Nah sekarang segitiga PQR ini akan dilatasi dengan pusat perkaliannya itu di pusat koordinat dan faktor skalanya 1/3 akan menghasilkan segitiga ABC. Loh ini yang tadi juga iya. Tapi kalau yang tadi itu dari segitiga ABC, dari yang kecil jadi besar berarti membesar. Sekarang kalau yang dari besar dari PQR ke ABC ini diperkecil. Kalau dari ABC menjadi PQR ini diperbesar 3 kali, kalau dari PQR ke segitiga ABC ini diperkecilnya sepertiganya. Jadi sepertiga ini di antara 0 dan 1. Bagaimana dengan yang di antara min 1 dengan 0? Ini kalau segitiga PQR-nya dikalikan dengan min 2/3. Jadi kalau ini dianggap 1, dari O ke P ini anggap 1, maka dari O ke sini adalah 2/3-nya. 2/3 dari ini dianggap 1. Kalau OQ dianggap 1, maka ke sini dianggap 2/3-nya gitu. Maka bayangannya akan ada di segitiga KLM ini. Kita lihat ini kesimpulannya, apabila ada satu titik X, Y, kalau dikalikan dengan pusat perkalian pusat dilatasinya 0, K, maka hasilnya akan ada di A absen KX, KY. Ini ada tambahannya. Kalau ditanyakannya luas bayangan, itu sama dengan K kuadrat kali luas asal. Kenapa pakai kuadrat? Ya kita lihat saja di sini. Kalau segitiga ABC, kan rumus luas itu setengah alas kali tinggi. Setengah alas-alasnya di sini 1 satuan, tingginya di sini 2 satuan. Berarti setengah kali 1, setengah kali 2, berarti 1. Berarti luas segitiga ABC ini 1 satuan luas. Sekarang di sini segitiga ABC ini dikalikan dengan faktor skalanya katanya 3. Kalau ini luas segitiga PQR berapa ini? Setengah alas, alasnya ini 3 kali 3, 1,5 kali tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Setengah kali 6, 3, 3 kali 3, 9. Berarti luas segitiga PQR ini 9 satuan luas. Kenapa? Karena ini kalikan 3. Ini rumusnya. K kuadrat. Jadi 3 kuadrat, 9, 9 kali 1. Luas asalnya 1. Jadi ini hati-hati jebakannya di sini. Jadi faktor skalanya untuk mencari luas bayangan itu dikuadratkan dulu kali luas asal. Tidak boleh mengambil K-nya langsung 3-nya, tapi K ini harus dikuadratkan dulu baru kalikan luas asal. Bagaimana dengan yang ini, yang segitiga BC menjadi segitiga KLM? K-nya kan min 2, ya min 2 kali min 2 kan 4, positif jadinya, tetap ini jadi 4. Betul nggak luas segitiga KLM ini 4? Setengah kali alas, alasnya ini berarti 2, setengah kali 2, 1, 1 kali tingginya ini 1, 2, 3, 4. Berarti luas segitiga KLM ini 4, betul. Min 2 kali min 2 kan jadi positif 4 kali 1, 4. Jadi luas segitiga KLM ini adalah 4 satuan luas. Kalau yang ini, yang diperkecil gimana? Ya kita lihat aja.
awalnya kan segitiga PQR ini. Segitiga PQR ini kan 9. 9 ini K-nya, faktor skalanya kan sepertiga. Sepertiga dikuadratkan. Jadi sepertiga kali sepertiga ya berarti 1/9. 1/9 kali 9 ya 1. Berarti ini 1 kan. Jadi 1/9 kali luas asalnya 9. Jadi faktor skalanya dikuadratkan dulu. Jadi 1/3 kali 1/3 jadi 1/9 kali 9, 1. Kalau yang ini dari segitiga PQR menjadi KLM, ya ini kan faktor skalanya min 2/3. Min 2/3 kan dikuadratkan dulu, min kali min jadi plus. 2/3 kali 2/3 jadi 4/9. 4/9 kali 9. 9-nya dicoret tinggal 4-nya. Jadi betul. Kita lanjutkan misalkan ini dengan contoh soal. Di sini ada koordinat titik-titik bayangan segitiga DF dengan koordinatnya inilah. Setelah dirotasi dengan sudut 90 derajat dengan arah searah putaran jarum jam dan pusat rotasinya di titik E. Jadi di sini titik E ini akan dianggap sebagai pusat rotasi. Kita tuliskan titik koordinatnya ini DEF, kemudian kita putar segitiga DEF ini dengan pusat rotasinya di E dengan searah. Kalau searah berarti negatif 90 derajat. Sekarang kita tentukan dulu pusat rotasinya yaitu E, itu sebagai A, B. Jadi di sini A-nya sebagai 6, B-nya min 1. Kenapa? Karena E-nya ini dianggap sebagai pusat rotasi. Kita anggap pusat rotasi itu sebagai A, B. Apa rumusnya? Yang negatif 90 derajat itu Y tambah A dikurangi B, ini ya, Y tambah A dikurangi B, A tambah B kurangi X. Kalau di sini berarti Y-nya itu 2, X-nya min 3. Berarti sini 2 tambah A, A-nya itu 6, dikurangi B, B-nya negatif 1, A-nya 6, tambah B, tambah min 1, sini 6 min 1, berarti tambahnya nggak usah ditulis lagi. 6 kurang 1 dikurangi X, X-nya min 3. Min plus jadi 7, jadi 9, ini 9, ini 9, 6 tambah 3, 9, kurangi 1, 8, berarti 9,8 bayangan dari titik D-nya. Untuk yang E, berarti ini E ini X, Y, X-nya sebagai pusat perputaran ya, berarti harus tetap ya. Coba, Y-nya min 1, ini Y-nya min 1, tambah A, A-nya 6, dikurangi B, kurangi B, B-nya min 1, jadi kurangi min 1. Jadi ini 1 dengan plus 1, sini habis tinggal 6 ini. Kemudian ini A-nya 6, B-nya min 1, jadi 6 dikurangi 1, dikurangi X, X-nya adalah 6. Jadi 6 dikurangi 6 habis tinggal min 1. Jadi ini 6, min 1, jadi sama ya. Jadi tetap tidak berubah ini titik E karena sebagai pusat perputaran. Kemudian yang F, jadi Y-nya itu min 5, A-nya 6, dikurangi B, dikurangi min 1. Berarti 6 ditambah 1, 7, dikurangi 5, berarti ini 2. Kemudian ini A-nya 6, B-nya min 1, dikurangi X, X-nya 8. Berarti 6 dikurangi 9, min 3 di sini. Berarti 2, min 3. Itu jadi jawaban untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut di P-nya ini QR, koordinat bayangan hasil transformasinya jika segitiga tersebut didilatasi dengan menggunakan faktor skala negatif 1/2 dengan pusat titik asal, kemudian dirotasi 270 derajat searah perputaran jarum jam yang berpusat di titik P. Jadi titik P sekarang yang dijadikan pusat rotasi. Jawabnya, ini adalah titik-titik koordinatnya PQR, kemudian kita dilatasikan dulu. Jadi semua angka-angka di sini dikalikan dengan negatif setengah. Jadi tinggal setengahnya aja, hanya ini harus dinegatifkan. Jadi kalau dinegatifkan berarti dilawankan ya. Kalau plus jadi min, ya kalau dari min kalikan min jadi plus. Hanya setengahnya, setengah dari 8, 4, setengah dari 6, 3. Jadi min 4,3. Lawannya dari min plus ini. Yang 8 plus jadi min. Itu juga yang min 4 dengan 2 jadi 2, min 1. Yang min 12, min 10 ini jadi 6,5. Nah ini baru setelah didilatasi diputar 270 derajat searah perputaran jarum jam, berarti negatif 270, pusatnya P.
Jadi kita misalkan dulu P-nya itu sebagai A, B. Jadi di sini artinya A-nya 8, B-nya min 6. Rumusnya apa? Diputar searah putaran jarum jam 270. Ini ya, A tambah B dikurangi Y, X tambah B dikurangi A. Jadi di sini A-nya 8 ditambah B ditambah min 6 dikurangi Y, Y-nya 3 ini. Y-nya 3. Jadi ini min 9 tambah 8 berarti min 1. Ini min 1, ini X-nya min 4 ditambah B, berarti ditambah min 6, dikurangi A, dikurangi 8. Jadi ini min 18. Jadi min 1, min 18. Kemudian yang Q, ini sama A, 8 dikurangi B, dikurangi 6, dikurangi Y. Y-nya min 1, kurang-kurang jadi plus saja langsung. Jadi di sini 9 kurangi 6 berarti 3 ini. Kemudian X-nya ini 2, ditambah B-nya min 6, kemudian dikurangi A, kurangi 8. Berarti min 14 dengan 2, berarti min 12 ini. Jadi 3, negatif 12. Kemudian yang R-nya, A-nya 8, min 6, dikurangi Y, Y-nya 5. Y-nya 5, berarti ini min 11 dengan 8, berarti min 3. Kemudian ini X-nya 6, dikurangi 6, tambah B, B-nya itu min 6, dikurangi A, dikurangi 8, berarti 6 kurangi 6 habis tinggal min 8-nya. Jadi ini min 3, min 8. Hanya ada satu lagi yang tidak, yaitu perkalian atau dilatasi yang pusat perkaliannya di sembarang titik. Tidak saya sampaikan dalam kesempatan saat ini karena memang tidak ada di kurikulumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.